Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi pendekatan manajemen kompensasi internasional yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Wahyu Putra NPM 1901010131 dan yang kedua Barata Petra dengan NPM 1901010186. Pendekatan manajemen kompensasi internasional. Ada 8 pendekatan untuk manajemen kompensasi internasional. Yang pertama, tingkat gaji dalam negara tuan rumah. Tingkat gaji dalam negara tuan rumah juga disebut pendekatan lokalisasi. Kompensasi internasional di bawah pendekatan ini didasarkan pada tingkat gaji untuk yang serupa pekerjaan di organisasi yang sebanding di negara tuan rumah. Misalnya, HSBC di India membayar gaji kepada orang India atau warga negara tuan rumah, Tionghoa atau warga negara induk, dan Amerika atau warga negara ketiga berdasarkan tingkat gaji bank-bank India atau berdasarkan tingkat gaji bank asing yang beroperasi. Dengan demikian, tingkat gaji yang berlaku di negara tuan rumah dari organisasi yang sebanding diambil sebagai dasar untuk menentukan tingkat gaji oleh MNC. Pendekatan ini diterima dengan baik oleh warga negara tuan rumah di sebagian besar negara, kecuali di negara-negara paling maju ketika ekspatriat berasal dari negara berkembang. Selain itu, ekspatriat menghargai pendekatan ini karena mereka dipindahkan ke negara maju. Warga negara tuan rumah, terutama dari negara berkembang, merasakan kesetaraan dalam tingkat gaji. Yang kedua, pendekatan negosiasi atau tawar-menawar. Beberapa karyawan serta MNC lebih memilih untuk menentukan paket kompensasi melalui negosiasi timbal balik antara karyawan dan majikan. Penetapan paket kompensasi dapat dilakukan jika yang pertama, jumlah ekspatriat relatif lebih sedikit. Yang kedua, perusahaan dan calon karyawan memiliki pengetahuan penuh tentang tingkat gaji yang berlaku. Yang ketiga, biaya sewa rumah dan biaya hidup di negara tuan rumah. Dan yang terakhir, keterampilan calon karyawan tidak mencukupi. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan lump sum. Dalam pendekatan ini, MNC menentukan paket total nilai uang yang mencakup gaji pokok, segala macam tunjangan, dan tunjangan. Karyawan diberikan kebebasan untuk mengalokasikan uang dan menentukan jenis dan kualitas perumahan, kesehatan, transportasi, pendidikan untuk diri sendiri dan anggota keluarga, perjalanan udara, fasilitas rekreasi, perpajakan, dan lain-lain. Yang keempat, pendekatan prasmanan. MNC merancang pendekatan membayar lebih sedikit uang tunai dan memberikan lebih banyak manfaat dalam paket kompensasi karena ekspatriat lebih suka mengurangi beban pajak dan menabung sebanyak mungkin untuk memulangkan tabungan, baik ke negara asal atau ke negara lain pilihan mereka. Yang kelima, pendekatan sistem klaster. Pendekatan ini mengurangi biaya kompleksitas dalam administrasi kompensasi dan meningkatkan perasaan kesetaraan di antara ekspatriat dari berbagai negara. Yang keenam, pendekatan global. MNC di bawah pendekatan global menentukan skala gaji yang seragam untuk pekerjaan semacam itu di seluruh negara tempat mereka beroperasi. Selanjutnya, skala gaji ini berlaku seragam untuk semua kategori karyawan termasuk warga negara tuan rumah. Yang ketujuh, pendekatan kompensasi berbasis kinerja. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi yang berkinerja terbaik untuk mendapatkan gaji tinggi terlepas dari kebangsaan termasuk warga negara tuan rumah.
Pendekatan Manajemen Kompensasi Internasional, gaji ganda negara asal dan kompensasi hidup di negara tuan rumah. Di bawah pendekatan ini, MNC menentukan paket sedemikian rupa sehingga ekspatriat mendapatkan kompensasi gaji domestik terbaik ditambah kompensasi negara tuan rumah yang hidup. Gaji ganda di negara asal akan menjadi 2 kali lipat dari gaji terbaik yang diperoleh kandidat terbaik di negara asal untuk pekerjaan serupa. Ini biasanya merupakan gaji yang tidak dapat diperoleh ekspatriat di negara asalnya dalam keadaan normal. Komponen kompensasi hidup di negara tuan rumah, termasuk gaji yang dibayarkan secara tunai dalam mata uang negara tuan rumah dan tunjangan yang akan cukup untuk menjalani kehidupan yang nyaman dan layak di negara tuan rumah tergantung pada tingkat pekerjaan dalam hierarki organisasi. Pendekatan kompensasi di berbagai negara. Paket kompensasi internasional bervariasi dari satu negara ke negara lain berdasarkan sistem ekonomi, biaya hidup, sistem politik negara, tingkat pembangunan ekonomi, politik dan sosial negara, kondisi keselamatan dan keamanan fisik di negara tersebut, ketersediaan perumahan berkualitas tinggi, pendidikan, fasilitas medis dan fasilitas rekreasi, dan tingkat kompensasi di pasar negara kerja di negara tersebut. Namun MNC lebih memilih untuk memiliki pendekatan kompensasi global. 1. Pendekatan kompensasi di Amerika Serikat. Pendekatan kompensasi eksekutif Amerika meliputi gaji pokok, bonus insentif jangka panjang, dan tunjangan dan puncak lainnya. Gaji pokok adalah sebagai kecil dari paket keseluruhan. 2. Pendekatan kompensasi di Eropa. Umumnya, eksekutif Eropa dibayar lebih sedikit kompensasi daripada eksekutif Amerika. Namun, disparitas kompensasi antar eksekutif Amerika dan eksekutif Eropa akan dipersempit dengan meningkatnya fase globalisasi di antara perusahaan besar kepada eksekutif Amerika mendekatkan paket kompensasi 2 kali lipat dari eksekutif Eropa. 3. Pendekatan kompensasi di Jepang. Lingkungan sosial dan budaya di Jepang sangat berbeda dengan negara-negara industri di Amerika Utara dan Eropa. Tingkat kompensasi CEO perusahaan besar di Jepang hanya seperti CEO Amerika, karena orang Jepang menghormati senioritas dan senior. Kompensasi Jepang didasarkan pada senioritas karyawan. Fitur penting dari sistem kompensasi di Jepang meliputi tingkat kompensasi didasarkan pada senioritas karyawan di perusahaan. Pendekatan dan praktik ketenagakerjaan Jepang berbeda dari negara lain. Sebagian kecil dari paket kompensasi termasuk berbasis kinerja. 4. Pendekatan kompensasi di Rusia. Rusia telah beralih dari sistem ekonomi komunis ke sistem ekonomi modal. Hoover dan Shishkin meneliti sistem kompensasi di Rusia dan menemukan bahwa paket kompensasi di Rusia meliputi gaji pokok, pembayaran insentif, dan berbagai tunjangan non-moneter. Hoover dan Shishkin merekomendasikan agar perusahaan barat yang beroperasi di Rusia harus merancang paket kompensasi yang dunia berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi serta membayar gaji secara adil. 5. Asia Selatan dan Tenggara. Wilayah Asia Selatan dan Tenggara berbeda dengan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dalam faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Negara-negara di kawasan ini antara lain Korea Selatan, Singapura, Thailand, Taiwan, India, dan Indonesia. Budaya daerah ini meliputi lingkungan hidup kolektif, hubungan yang kuat di antara anggota keluarga, dan persatuan yang kuat di antara kerabat. Anggota keluarga merasakan kesatuan di antara mereka sendiri.
mengikuti struktur sosial perusahaan merancang paket kompensasi dan kesenjangan yang lebih sedikit antara gaji karyawan tingkat bawah dan karyawan tingkat tinggi. Oleh karena itu, paket kompensasi termasuk gaji minimum. Kompensasi untuk warga negara tuan rumah. Cukup menarik untuk dicatat bahwa ekspatriat dan warga negara tuan rumah yang melakukan pekerjaan yang sama di perusahaan yang sama, di tempat maupun kota yang sama menerima paket kompensasi yang bervariasi. Faktanya, terkadang warga negara tuan rumah menerima 33% dari gaji yang diterima ekspatriat. Paket kompensasi ekspatriat mencakup berbagai tunjangan dan tunjangan selain gaji pokok seperti yang dibahas. Sebagaimana dibahas dalam pendekatan neraca, ekspatriat diberikan tunjangan dan manfaat karena pengorbanan, ketidaknyamanan, kesulitan serta dalam kerja dan bahaya yang terkait dengan pekerjaan di samping keterampilan dan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, warga negara tuan rumah dibayar kompensasi yang lebih rendah dibandingkan dengan ekspatriat. Misalnya, orang Rusia di MNC di Rusia menerima 33% dari gaji yang diterima oleh seorang ekspatriat Amerika di perusahaan dan kota yang sama. Demikian pula, seorang Papua Nugini menerima hampir 33% dari gaji yang diterima oleh seorang ekspatriat Australia di MNC dan kota yang sama di Papua Nugini. MNC harus berhati-hati merancang paket kompensasi bagi warga negara tuan rumah untuk meminimalkan tingkat ketidakpuasan serta perasaan diskriminasi di antara warga negara tuan rumah yang memberikan tingkat kesetaraan hidup yang sama. Proses ekspatriasi dan repatriasi. 1. Inpatriat. Beberapa MNC mulai menggunakan istilah inpatriat untuk menunjukkan itu karyawan dipindahkan dari anak perusahaan ke kantor pusat karyawan. Dengan demikian dipindahkan termasuk warga negara induk, warga negara tuan rumah, dan warga negara ketiga. Warga negara induk yang dipindahkan kembali ke tanah air mereka yang selalu merupakan warga negara dari negara itu. 2. Ekspatriat. Ekspatriat adalah karyawan yang bekerja dan tinggal di negara asing di mana dia bukan warga negara. Dengan demikian, orang tua atau warga negara asal yang bekerja di anak perusahaan, warga negara tuan rumah yang bekerja di kantor pusat, warga negara ketiga, dan karyawan asing lainnya yang bekerja di organisasi domestik adalah milik ekspatriat kategori 3. Izin kerja. Hampir semua negara memberlakukan pembatasan hak untuk bekerja atau mencari pekerjaan di negara mereka. Orang asing atau non-warga negara biasanya diperlukan untuk mendapatkan izin kerja. Izin kerja adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan, sebagian besar oleh Departemen Imigrasi, memberikan hak untuk orang asing untuk mencari pekerjaan di negara yang bersangkutan. 4. Karyawan tamu. Orang asing dengan keterampilan khas dan langka diundang untuk melakukan aktivitas tertentu selama periode tertentu. Tenaga kerja asing tersebut disebut karyawan tamu. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.